Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Pemasaran kelas 6A akan memaparkan materi presentasi kami mengenai 3 jenis pemasaran dalam industri jasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Julaiha dengan NPM 18106310300175. Selanjutnya ada Askia Harisatul Milah dengan NPM 18106310300163. Dan saya sendiri Syifa Fauzia dengan NPM 18106310300074. Adapun sub bahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian jasa, yang kedua, pengertian pemasaran jasa, yang ketiga, konsep pemasaran jasa, yang keempat, karakteristik pemasaran jasa, yang kelima, teknik pemasaran jasa, dan yang keenam, jenis-jenis pemasaran dalam perusahaan jasa. Selanjutnya, untuk materi pertama yaitu pengertian jasa akan dijelaskan oleh rekan saya Askia Harisatul Milah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jasa. Adapun definisi jasa menurut Kotler dan Keller adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan menurut Cheltenham, menyatakan jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah. Contohnya seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat, bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan pada dasarnya jasa merupakan sesuatu tidak berwujud yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jasa juga tidak mengakibatkan terjadinya perpindahan menggunakan produk fisik sebagai pendukung penjualnya. Selanjutnya, pengertian pemasaran jasa. Nah, apa sih definisi pemasaran jasa? Definisi pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, baik secara sosial maupun manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan dengan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan secara manajerial adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Nah, pengertian pemasaran jasa secara umum adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau diraba, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Ini ada tujuan pemasaran jasa.
terdapat dua tujuan pemasaran jasa, yaitu yang pertama ada commercial service atau bisa disebut juga dengan profit service, yaitu jasa yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Contohnya seperti cuci mobil, di mana jasa ini bertujuan untuk mendapatkan laba dengan cara mencucikan mobil konsumen. Lalu yang kedua ada non-profit service, adalah jasa yang bertujuan untuk kepentingan sosial. Contohnya seperti museum, di mana jasa ini bertujuan untuk memberikan info kepada konsumen museum tanpa mengincar laba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran jasa. Yang pertama, terdapat konsep produksi. Konsep produksi merupakan konsep yang berorientasi pada produksi dengan memaksimalkan produk jasa tersebut dengan seefisien mungkin untuk menjangkau distribusi produk pada masyarakat luas. Dan yang kedua, terdapat konsep produk. Konsep produk merupakan berorientasi pada produk untuk memaksimalkan kualitas dan kelebihan-kelebihan dari suatu produk sehingga terlihat berbeda dan sangat menarik dibandingkan dengan produk jasa lainnya. Yang ketiga merupakan konsep pemasaran, yaitu berorientasi pada kegiatan penjualan disertai dengan promosi yang menarik dengan gencar sehingga konsumen dapat tertarik untuk melakukan pembelian. Yang keempat merupakan konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang sesuai dengan harapan konsumen berdasarkan tingkat kemudahan untuk memperoleh produk tersebut. Dan yang terakhir adalah konsep pemasaran sosial yang berorientasi pada kepuasan bersama di mana konsumen juga dapat merasakan suatu manfaat dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan berkat manfaat produk tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pemasaran jasa. Yang pertama adalah intangibility atau tidak berwujud. Jasa merupakan sifat yang tidak berwujud karena tidak biasa dilihat, dirasa, didengar, diraba, atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Tidak seperti produk fisik, jasa tidak dapat dilihat dan dibaui sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua adalah inspirability atau tidak dapat dipisahkan. Jasa berbentuk tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Apakah sumber itu merupakan orang atau mesin? Apakah sumber itu hadir atau tidak? Produk fisik yang berwujud atau tetap ada. Sementara barang fisik dibuat, dimasukkan ke dalam persediaan. Sedangkan jasa hanya sebagai diproduksi dan dikonsumsi sekaligus. Dengan urutan yang ketiga, yaitu adalah variability, atau bisa kita sebut sebagai berubah-ubah. Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah, karena jasa tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikannya. Dan yang terakhir adalah perishability, artinya adalah mudah lenyap. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan akan selalu ada. Tapi, jika permintaan turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul, karena jasa tidak dapat disimpan, dan musnahnya bisa menjadi masalah ketika permintaan berfluktuasi. Beberapa strategi dapat menghasilkan kesesuaian yang lebih baik antara permintaan dan penawaran dalam bisnis jasa. Di dalam pemasaran, kita juga harus mengetahui bagaimana teknik pemasaran jasa. Di urutan yang pertama adalah memberikan pelayanan secara efisien. Efisien merupakan cepat dan tepat, tidak terlalu ribet dan cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan demikian, pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan harapan konsumen secara tidak langsung mampu mempengaruhi konsumen untuk
kembali lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan. Di urutan yang kedua adalah meningkatkan kinerja karyawan. Peran karyawan yang menangani konsumen dengan baik merupakan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Kinerja karyawan menentukan citra perusahaan jasa. Apabila kita bisa meningkatkan kinerja karyawan, maka karyawan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Di urutan ketiga, yaitu adalah harga masuk di akal. Tinggi rendahnya harga yang ditawarkan oleh pelaku bisnis jasa sebaiknya disesuaikan dengan besar kecilnya manfaat yang diperoleh oleh konsumen. Dari produk jasa yang kita tawarkan, semakin besar manfaat atau nilai yang dirasakan oleh konsumen, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Maka dari itu, harus cermat-cermat dalam memasukkan harga ya. Di urutan keempat, yaitu adalah memanfaatkan teknologi. Di zaman modernisasi ini, penggunaan teknologi memang sangatlah penting, apalagi jika kita kaitkan dengan pemasaran online. Pemasaran atau marketing online bisa kita lakukan di media sosial ataupun perkembangan teknologi lainnya, serta inovasi untuk menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan inovatif. Yang kelima adalah sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Di zaman yang tren sekarang ini pasti sangat berbeda dengan zaman sebelumnya. Maka dari itu kita harus melakukan survei pemasaran untuk menentukan produk apa yang sedang berkembang di masyarakat. Yang keenam adalah memuaskan keluhan pelanggan. Kecepatan pelayanan terhadap pelanggan akan menjadi pendukung dalam memasarkan jasa. Berikan dan layanilah dengan terbaik untuk menghilangkan kekecewaan yang dirasakan oleh konsumen agar mereka senang dengan pelayanan yang kita berikan. Yang ketujuh, memanjakan pelanggan untuk media marketing kita. Ada banyak cara untuk memanjakan pelanggan. Pastinya ada beberapa pelayanan tambahan yang mesti kita berikan. Misalnya, penggunaan layanan software accounting dalam sebulan, layanan database, atau layanan penyimpanan data, dan lain. Dan yang terakhir adalah memberikan rewards atas referensi pelanggan. Apabila kita mendapat konsumen baru dari hasil referensi pelanggan, maka kita bisa memberikan komisi dalam jumlah tertentu sebagai imbalan, memberikan kontribusi dalam mencairkan konsumen, dan mencoba mempertunjukkan mutu jasa mereka melalui bukti fisik dan penyajian. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pemasaran dalam perusahaan jasa. Yang pertama adalah pemasaran internal. Pemasaran internal menjelaskan pekerjaan yang diemban oleh perusahaan untuk melatih dan memotivasi karyawan, agar para karyawan tertarik untuk turut memberikan kontribusi maksimal dalam memasarkan layanan pada konsumen yang baik. Faktor keberhasilan pemasaran internal terletak pada pengelolaan sumber daya manusia yang memberikan layanan, karena perusahaan jasa harus memiliki kompetensi inti dalam setiap aspek sumber daya manusianya. Di dalam pemasaran internal, kita mempunyai konteks perusahaan dan dasar-dasar pemasaran internal. Yang pertama adalah kesiapan. Dasar pertama yang harus dipenuhi adalah kesiapan, dikarenakan karyawan harus memiliki kesiapan untuk melaksanakan pekerjaan mereka masing-masing, yakni sesuai dengan aspek penting dari jenis job desk yang harus dipenuhi. Dasar yang kedua adalah kepedulian. Mereka yang hendak menerapkan internal marketing harus memiliki sikap peduli yang tinggi, yakni terhadap sesama karyawan dan juga kepada pelanggan. Karena salah satu kunci sukses dari perusahaan adalah kepedulian. Hal ini dikarenakan semakin tinggi rasa kepedulian yang dimiliki oleh setiap karyawan terhadap sesama karyawan, terhadap perusahaan, hingga terhadap pelanggan, maka semakin besar pula nilai pengabdiannya terhadap perusahaan untuk suatu pemasaran. Dan yang terakhir adalah pelayanan.
Pelayanan yakni setiap karyawan harus mampu memberikan pelayanan terbaik untuk memberikan informasi secara sistematis dan memadai agar mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi pelanggan tetap. Apabila perusahaan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, akan menghasilkan karyawan-karyawan yang informatif, baik, ramah, dan bersahabat. Di dalam internal marketing, kita juga bisa menciptakan suatu efektivitas kerja sumber daya manusia sebelum mereka berhubungan dengan para pelanggan, yaitu terdapat dua aspek penting dalam konsep internal marketing, yakni yang pertama, karyawan dari setiap departemen memiliki peran sebagai internal customer and supplier untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada external marketing. Maka harus dipastikan setiap karyawan mendapatkan kepuasan kerja yang optimal. Dan yang kedua, pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan merupakan elemen yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada setiap karyawan yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. Selanjutnya, ada pemasaran eksternal. Pemasaran eksternal menggambarkan pekerjaan normal yang dilakukan oleh perusahaan dalam mempersiapkan jasa, menetapkan harga, melakukan distribusi, dan mempromosikan jasa yang bernilai tinggi kepada para konsumen. Nah, bila ini dapat dilakukan dengan baik, maka konsumen akan memiliki hubungan batin dengan perusahaan, sehingga laba jangka panjang bisa terjamin. Selanjutnya ada indikator eksternal marketing. Sejalan dengan teorinya bahwa yang termasuk dalam indikator eksternal marketing salah satunya adalah advertising. Apa sih advertising itu? Advertising atau yang sering kita sebut dengan periklanan atau promosi merupakan salah satu upaya suatu perusahaan guna menawarkan produk-produk yang dimiliki kepada para konsumen. Nah, selain itu, advertising juga atau periklanan dapat diartikan sebagai upaya suatu perusahaan untuk mempromosikan jasa mereka melalui berbagai media elektronik, cetak, dan lain-lain agar pelanggan mengerti tentang jasa yang mereka tawarkan. Baik periklanan itu dilakukan melalui media elektronik ataupun media cetak, tetap saja mereka memberikan tujuan utama yakni memperkenalkan produk-produk yang dimiliki serta menarik minat para konsumen. Nah, selain dengan periklanan, adanya sales promotion dan direct marketing juga dapat membantu suatu perusahaan untuk memperkenalkan sekaligus menawarkan produk-produk yang dimilikinya kepada para konsumen. Di mana yang dimaksud dengan sales promotion adalah merupakan upaya atau aktivitas promosi yang tujuannya antara lain untuk meningkatkan penjualan perusahaan dan menarik konsumen baru agar tertarik dan mencoba produk suatu perusahaan tersebut. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan direct marketing adalah merupakan suatu sistem pemasaran yang bersikap interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon para calon konsumennya. Dalam direct marketing, komunikasi ditujukan langsung kepada konsumen individual dengan tujuannya agar pesan-pesan tersebut ditanggapi konsumen yang bersangkutan, baik melalui telepon, pos, ataupun datang langsung ke tempat konsumen. Nah, kemudian di sini ada public relation. Adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk membangun dan memelihara citra yang baik dan positif terhadap perusahaan. Di mana dalam hal ini digunakan komunikasi yang persuasif
untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Selain itu juga untuk membangun citra yang positif di masyarakat. Public relation juga berfungsi untuk membangun komunikasi yang baik antara pelanggan dan perusahaannya. Selanjutnya, saya, Sipa Fauzia, akan menjelaskan tentang pemasaran interaktif atau interactive marketing. Menurut Kotler dan Keller yang mengatakan bahwa pemasaran interaktif atau interactive marketing adalah kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan konsumen yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kesadaran akan merek, memperbaiki citra brand atau produk, dan menciptakan penjualan produk serta jasa. Interaktif marketing atau pemasaran interaktif disebut juga sebagai trigger-based atau event-driven marketing. Adalah strategi pemasaran yang menggunakan saluran komunikasi dua arah sehingga memungkinkan konsumen terhubung langsung dengan perusahaan untuk menyampaikan harapan mereka akan pemenuhan kebutuhan yang krusial. Pemasaran interaktif juga menggambarkan keahlian pegawai dalam melayani pelanggannya. Diharapkan setiap karyawan yang loyal, bermotivasi tinggi, dan diberdayakan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap konsumen dan calon konsumen sesuai dengan janji-janji pelayanan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Pada tahap pemasaran interaktif inilah terjadi kontak antara karyawan dan konsumennya. Dan pada kesempatan ini, karyawan perusahaan memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kualitas layanannya dan memperoleh peluang untuk mengembangkan kualitas layanannya kepada para konsumen. Dengan pengembangan kualitas layanan tersebut, akan membuat konsumen merasa bahwa mereka penting dan memperoleh perlakuan khusus atau individual. Selanjutnya adalah fungsi pemasaran interaktif. Terdapat beberapa fungsi yang akan diperoleh dari pelaksanaan pemasaran interaktif, yaitu personalization atau personalisasi, yang merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran yang terdapat dalam kebutuhan pengenalan dan untuk pengidentifikasian para pelanggan. Hal ini sangat penting untuk dapat mengidentifikasi para pelanggan perusahaan pada level tingkat individu dan untuk mengumpulkan semua informasi tentang pelanggan agar dapat mengembangkan produk dan jasa. Yang kedua, ada privacy atau bersifat pribadi. Privacy juga merupakan salah satu dari elemen bauran pemasaran yang sangat berhubungan erat dengan personalisasi. Tugas utama yang harus dilakukan pada saat akan mengimplementasikan strategi internet marketing yaitu menciptakan mengembangkan kebijakan di atas prosedur-prosedur pengaksesan untuk pengumpulan berbagai informasi. Yang ketiga ada customer service atau pelayanan pelanggan, yaitu salah satu dari kebutuhan berbagai aktivitas yang banyak dibutuhkan dalam proses transaksional. Yang keempat ada community atau komunitas yang merupakan sekelompok identitas yang berinteraksi dengan tujuan yang sama. Pelanggan akan dapat menjadi bagian dari komunitas yang mana mereka akan saling berinteraksi. Oleh karena itu, pengembangan komunitas merupakan tugas yang harus dilakukan oleh semua bisnis. Yang kelima ada site atau situs. Dalam interaksi interaktif marketing memerlukan jaringan atau media digital berupa internet. Dalam berinteraksi, relasi membutuhkan tempat atau lokasi digital yang tersedia kapan saja untuk berinteraksi digital.
Yang keenam ada security atau keamanan. Fungsi dari keamanan ini dalam sebuah transaksi merupakan fungsi yang sangat penting pada saat transaksi tersebut akan dilakukan melalui jaringan atau media internet. Yang ketujuh ada sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan akan dilakukan secara luas dalam pemasaran tradisional. Promosi penjualan akan memperhitungkan kemampuan para pemasar untuk berpikir secara kreatif, di mana banyak pekerjaan dan inspirasi yang nanti akan dibutuhkan untuk menemukan kemungkinan baru dalam mengembangkan rencana untuk berpromosi secara efisien. Yang kedelapan ada word of mouth marketing atau pemasaran dari mulut ke mulut. Menurut Kotler dan Keller, word of mouth adalah percakapan dari orang ke orang, tertulis atau komunikasi melalui elektronik atau yang berhubungan dengan manfaat atau pengalaman pembeli menggunakan barang dan jasa. Selanjutnya, metode pemasaran interaktif. Dalam pemasaran interaktif menerapkan beberapa metode. Yang pertama, survei dan kuis. Menyelenggarakan survei atau kuis yang interaktif bisa menjadi wadah bagi konsumen untuk memberikan respons terkait suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan. Langkah ini sudah sering diterapkan oleh banyak perusahaan, mengingat hasilnya memang cukup signifikan untuk peningkatan konversi dan angka penjualan. Survei, kuis, dan polling dapat menjadi umpan bagi calon konsumen untuk tertarik mencoba suatu produk maupun jasa. Perusahaan hanya tinggal menyediakan sejumlah pertanyaan yang mengarahkan konsumen untuk menyampaikan penilaian mereka terhadap produk, jasa, atau brand yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada video interaktif. Video interaktif juga bisa digunakan karena sudah banyak yang membuktikan efektivitas dari video seperti ini dalam menarik perhatian konsumen. Faktanya, di masa modern sekarang, kebanyakan orang memang lebih tertarik melihat gambar, suara, atau menonton video dibandingkan melihat informasi yang hanya berupa teks. Video interaktif di sini juga bisa dengan menggabungkan fitur-fitur pendukung yang memungkinkan konsumen dapat berinteraksi secara langsung, misalnya ikut permainan, menjawab kuis, dan sebagainya. Bahkan bisa juga mengadakan lelang melalui video interaktif. Yang ketiga ada kustomisasi. Beberapa perusahaan besar telah mencoba cara ini dengan mencantumkan nama konsumen pada produk edisi terbatas sebagai salah satu penghargaan atas loyalitas yang diberikan konsumen tersebut. Cara ini bisa menarik calon konsumen baru untuk ikut mencoba dan membeli produk dengan harapan mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama seperti konsumen sebelumnya. Yang keempat ada augmented reality. Augmented reality atau AR kini menjadi salah satu strategi bagi banyak brand besar di dunia untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Tren pemasaran ini menggabungkan beberapa elemen sekaligus sehingga sebuah merek dapat dirasakan secara langsung oleh konsumen. Sekian video penjelasan materi mengenai 3 jenis pemasaran dalam industri jasa dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah